Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari tempatnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang diingat fi sabilillah sampai ia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa la nu'ala zalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Imam dan pengurus Masjid Kuba, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, dan para jemaah bulan suci Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan. Bersyukur kita karena telah diberikan kenikmatan iman, telah diberikan nikmat sehat, hingga pada malam yang ke-15 ini kita dapat melaksanakan salat sunnah bersama imam di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang ke-15 ini saya salah satu bagian dari muda SMA Negeri 1 Batam kesempatan untuk mengisi tausiah singkat pada malam hari ini dengan tentang solat. Para jemaah bulan suci Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat merupakan inti dari amalan kita yang dapat mengubah alur kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Solat merupakan puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat merupakan kunci kebahagiaan, solat merupakan kunci kesuksesan, solat juga merupakan kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Solat juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Para jemaah bulan suci Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan manfaat salat itu sudah seharusnya seorang muslim tidak pernah meninggalkan salat, karena pertama, salat merupakan rukun Islam yang kedua, dan kedua, salat merupakan pembeda antara orang kafir dan muslim. Bahkan salat merupakan tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Maka apabila salat tidak dikerjakan, maka runtuhlah tiang itu dan hancurlah seluruh agamanya. Salat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa berfirman kepada para malaikatnya, sedangkan ia lebih tahu tentang apa yang ditanyakan itu. Lihatlah salah hambaku, apakah ia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika ia melakukannya secara sempurna, maka akan dicatatkannya baginya pahala yang sempurna. Sebaliknya, jika solat yang dikerjakan itu ada sedikit kekurangan, Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah? Jika ia memiliki solat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan pada solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan dilakukan seperti ini. Para jemaah bulan suci Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tidak lalai dalam mengerjakan sholat, karena sholat merupakan kewajiban kita. Namun faktanya tak sedikit dari kalangan umat Islam saat ini yang masih lalai dalam mengerjakan sholatnya. Mereka sibuk memikirkan dunia, harta, tenaga mereka sibuk menghabiskan untuk dunia, tahu-tahunya meninggal dunia. Mereka sibuk membangun dunia, tapi lupa membangun di akhirat. Mereka lupa bahwa dunia tidak lebih berharga di mata Allah dari sebelah sayap nyamuk. Rasulullah SAW bersabda,
demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali salah seorang dari kalian menunjukkan jari di tengah samudra yang luas, lalu lihatlah air yang menempel di jari itu, itulah dunia. Nanti tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat yang seluas samudra. Maka oleh karenanya itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyakkan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan berjumpa. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapan. Ingat, hari ini kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Hari ini dunia nyata, akhirat itu hanya cerita. Tapi nanti akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Maka cepat-cepatlah minta ampun sebelum ditimbun. Itulah sedikit tausiah pada malam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat lalai dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menaikkan dan melaksanakan sholat itu hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itulah tausiah singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.